Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku di liang yang satu, ku di sebelahmu. Badai buan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap taufan menyerang, kau di sampingku, kau aman ada bersamaku. Sportikes, talkshow asik bersama atlet yang inspiratif. Di mana talkshow ini yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para atlet yang luar biasa. Dan tentunya bersama saya Nurul Aini yang akan menemani sahabat semuanya pada perbincangan pada hari ini yang seru dan juga makna. Baiklah, di episode kali ini kita akan membahas kisah yang sangat inspiratif nih sahabat, yaitu tentang perjalanan seorang atlet yang penuh perjuangan, semangat, serta dedikasi yang luar biasa. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial sahabat. Beliau merupakan seorang atlet tenis meja disabilitas yang telah menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah suatu penghalang untuk meraih sebuah prestasi. Tapi sebelum kita ngobrol langsung bersama narasumbernya, kita saksikan terlebih dahulu video profil singkat mengenai perjalanan beliau. Perkenalkan, nama saya Listiana Herawati, umur saya 36 tahun, alamat saya Sororalan Bimbing Karangnongko Klaten. Saya sebagai atlet disabilitas para tenis meja. Saya pernah mengikuti kejuaraan di Peparnas Papua, ASEAN Para Games Kamboja, dan Peparnas Solo. Awal menjadi disabilitas itu saya terpuruk, saya tidak berani keluar rumah. Tapi saat tahun 2011 ada petugas datang ke rumah, saya diajak ke panti rehabilitasi di Solo, dan tahun 2012 itu saya mulai bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Untuk teman-teman disabilitas, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Keterbatasan kita itu kita buktikan kepada orang-orang kalau kita mampu. Dengan keterbatasan kita mempunyai kelebihan untuk bisa bangkit, untuk bisa berprestasi. Oke sahabat, nah dari video profil tadi kita sedikit lebih kenal nih sama perjalanan Mbak Tia. Dan sekarang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Dan juga kita sudah dihadirkan oleh Ketua NPCI yaitu Pak Sri. Selamat datang Pak Sri dan Mbak Tia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbagi pengalaman bersama sahabat sporty pada hari ini. Bagaimana kabarnya ini Pak Tia? Oke, luar biasa. Baik, untuk Pak Sri sendiri, senang sekali Pak Sri kita bisa bertemu pada hari ini, meluangkan waktu bersama. Tadi kan saya sempat bilang bahwasanya Pak Sri itu merupakan ketua NPCI ya Pak? Betul sekali. Oke, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak terkait NPCI itu apa sih kepada para sahabat agar sahabat itu sedikit lebih mengenal mengenai NPCI. Oke. Terima kasih Mbak untuk perkenalkan. Nama saya Sri Mulyo, saya dari National Paralympic Committee Indonesia Kabupaten Klaten. Jabatan saya sebagai ketua tentang NPC Kabupaten Klaten adalah sebuah organisasi penyandang disabilitas yang fokus dan peduli penanganan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi untuk kawan-kawan disabilitas dengan hambatan fisik atau daksa, dan juga dengan hambatan netra penglihatan, dan juga dengan hambatan intelektual atau grahita.
untuk di wilayah Kabupaten Klaten. Oh iya, baik. Jadi ini tetap bergerak dalam dunia olahraga ya Pak, Iya, sporty betul sekali, untuk iya. teman-teman yang mungkin disabilitas Betul seperti sekali, iya, itu. Baik, terima kasih Pak Sri atas penjelasannya Oke, mengenai siap. NPCI ya Ya. Pak. Baik, maka dari itu lanjut ke Mbak Tia nih. Mbak Tia apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya Mbak Tia apa nih? Apakah masih sering berlatih atau mungkin ada kegiatan lain juga nih Mbak? Atau bahkan dari Mbak Tia juga baru persiapan mau ikut pertandingan seperti itu? Selain jadi ibu rumah tangga, saya tetap rutin latihan untuk persiapan event Keparprof yang iya, akan baik. diselenggarakan akhir tahun ini di Semarang. Wah, luar biasa. Jadi untuk saat ini masih rutin untuk latihan juga ya Mbak. Selain itu juga Mbak Tia juga merupakan ibu rumah tangga Mbak Tia. Luar biasa, walaupun sudah memiliki keluarga tapi tetap semangat sahabat ya untuk meraih sebuah prestasi. Oke, baik. Dari Mbak Tia nih Mbak, ngomong-ngomong soal latihan dan aktivitas Mbak Tia sendiri, sebenarnya gimana sih Mbak awal-awal Mbak Tia itu bisa suka ataupun terjun ke dunia olahraga khususnya di meja tenis ini? Saya awalnya itu dikenalkan sama teman dengan NPCI, terus mulai dari situ saya latihan, mencoba mengikuti tenis meja dan ternyata dari situ saya mulai suka dengan tenis meja. Iya. Oh iya, jadi awal-awalnya diajak-ajak sama teman-temannya Iya. ya Mbak. Terus jadi situ Mbak Tia sudah mulai tertarik dan juga mendalami dunia sporty. Luar biasa sekali ya sahabat ya. Mungkin dari sahabat juga bisa nih mencontoh dari Mbak Tia terkait perjuangan di prestasinya. Oke Mbak Tia, pas awal latihan jadi atlet dari Mbak Tia sendiri itu tantangan yang paling bikin Mbak Tia itu harus banyak sekali belajar dan juga penyesuaian diri itu apa Mbak? Kalau saya sih tantangan terbesarnya itu harus ninggalin anak ya Mbak, karena waktu itu anak masih kecil. Iya. Gitu. Oh jadi Mbak Tia sendiri itu terjun menjadi atlet sudah memiliki keluarga Mbak? Sudah. Oh sudah berkeluarga ya, luar biasa sekali. Jadi tantangan yang terberatnya mungkin meninggalkan keluarga gitu ya Mbak, penyesuaian diri seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu sampai saat ini apakah dari keluarga sendiri juga mendukung dan support Mbak Tia? Sangat support. Sangat support, luar biasa sekali. Dalam artian keluarga Mbak Tia sendiri ini juga memiliki support penuh ya teman-teman ya kepada Mbak Tia, terutama untuk anaknya gitu ya. Ataukah mungkin dari Mbak Tia juga memperkenalkan terkait dunia sporty ini ke anaknya juga Mbak Tia? Iya. Oh iya Mbak Tia, ya. Karena anak saya tuh kadang tak ajak latihan gitu biar iya. mengenal olahraga. Oh ya, luar biasa sekali. Baik, Mbak Tia, di balik perjalanan Mbak Tia sampai titik sekarang ini nih Mbak, siapa sih orang yang paling sering kasih semangat dan juga dukungan penuh untuk Mbak Tia sendiri? Tentunya keluarga Mbak. Oh ya, tentunya keluarga ya Mbak. Jadi kan karena kita selalu berdampingan dengan keluarga ya Mbak, tentu dukungan dan support dari keluarga juga berarti untuk kita semua. Mungkin juga dari teman-temannya juga gitu ya Mbak. Mungkin dalam dunia sport ini kita juga butuh dukungan dari lingkungan sekitar juga ya Mbak Tia ya. Mungkin dari pelatihnya juga yang selalu support seperti itu teman-teman. Jadi support keluarga itu penting sekali. Oke, selanjutnya dari semua prestasi yang telah diraih Mbak Tia sendiri, pencapaian mana sih Mbak yang bikin Mbak Tia itu bangga ataupun paling terkesan sampai hari ini Mbak? Yang paling terkesan itu saat ikut peparnas di Papua, karena itu pertama kali saya dapat medali Mbak. Oh, pertama kali Iya. dapat medali itu di Papua ya Mbak? Iya. Wah, luar biasa, lumayan jauh juga ya Mbak. Dan itu harus meninggalkan keluarga juga Mbak. Itu Iya. berapa hari Mbak di Papua itu? Itu di Papua itu sekitar 10-an hari. 10 hari, Iya, tapi anak kan kita ditinggal di harus rumah. ikut pelatihan dulu di Solo Oh, beberapa iya. bulan waktu itu. Oh iya, jadi berangkatnya bersama pelatihnya juga ya Mbak Tia? Iya. Oke, itu kalau boleh diceritakan pertama kali kesan pesannya ikut lomba itu gimana Mbak? Pastinya deg-degan ya Mbak saya. Karena kan baru pertama grogi itu, terus waktu dapat bisa berprestasi itu bangga. Iya. Tentunya bangga dengan kondisi seperti ini bisa berprestasi begitu bangga. Oke, luar biasa sekali teman-teman dengan kondisi yang mungkin terbatas tapi semangatnya yang luar biasa sehingga Mbak Tia dapat meraih prestasinya seperti itu. Oke baik, kalau ngomongin tentang pengalaman tanding nih ya, kita juga bisa melihat prestasi-prestasi yang telah berada di samping Mbak Tia gitu ya. Ngomong-ngomong tentang pengalaman tanding, ada nggak sih Mbak momen paling seru ataupun paling Mbak Tia itu nggak bisa lupain gitu Mbak Tia? Momen paling seru saat ikut yang APG Kamboja itu Mbak, APG karena kan
ke internasional. Oh begitu. iya. Sangat berkesan sampai saat ini. Oke, jadi itu untuk pertandingan tingkat internasional ya Mbak, tempatnya di Kamboja. Itu juga tenis meja Tenis juga ya, meja, tenis meja. Oke, kenapa Mbak kok bisa dikatakan paling seru dan juga paling nggak bisa dilupain Mbak Tia? Karena kan udah go internasional gitu. Oh, udah ke internasional. Jadi gimana ya, bangga gitu, nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Dan pengennya terus berprestasi di internasional. Oh iya. Kalau dari Mbak Tia sendiri ketika melihat lawan-lawannya itu gimana Mbak? Apakah minder atau malah bikin Mbak Tia semakin semangat dengan melihat kemampuan dari lawan-lawan Mbak Tia gitu? Harus semakin semangat. Harus semakin semangat ya Mbak Tia. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Tia atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman juga bisa mengambil jawaban yang positif gitu ya, terutama bagian semangatnya dan juga pantang menyerahnya gitu. Mbak Tia sudah sampai go internasional teman-teman. Jadi buat kalian semua yang mungkin memiliki kondisi yang lebih baik gitu ya, bisa ditingkatkan untuk semangat dan perjuangan untuk meraih prestasinya. Oke, baik. Untuk Pak Sri, tadi Mbak Tia sendiri sempat bercerita mengenai pengalaman nih Pak menjadi seorang atlet. Jadi sebenarnya proses di NPCI ini tuh gimana sih Pak? Kalau ada teman-teman disabilitas mungkin ya yang minat di bidang olahraga, biasanya cara perekrutan ataupun pembinaannya itu seperti apa Pak Sri? Ya, terima kasih Mbak untuk menjadi atlet di NPC itu memang kita mengharapkan sekali teman-teman disabilitas itu mau bergabung di NPC karena dengan bergabungnya di NPC itu bisa menambah rasa percaya diri maupun rasa bugar untuk teman-teman itu sendiri. Nah, untuk bisa bergabung di NPC ini kita juga melakukan penawaran terhadap teman-teman disabilitas untuk ditawari, dimotivasi untuk mau bergabung di olahraga. Selain itu kita juga jejaring dengan teman-teman organisasi disabilitas di lainnya untuk di wilayah Kabupaten Klaten maupun juga kita jejaring dengan komunitas-komunitas disabilitas yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu kita mencoba membuat event kejuaraan. Event kejuaraan tingkat kabupaten, pesertanya antar kecamatan, sehingga itu harapannya kita bisa menjaring dari desa-desa yang akan diwakili oleh kecamatan itu tadi. Namun itu kita pernah coba, namun perlu evaluasi dan itu kurang maksimal, sehingga tahun-tahun berikutnya kita merubah strategi, kita melakukan penelusuran, ketemu keluarga dan teman-teman disabilitas langsung ke rumah. Kita menerjunkan tim dari atlet kita langsung bergelut, datang ke rumah, ketemu keluarga, dan tentunya diantar oleh dari perangkat desa ataupun Babinsa itu juga mengantar, sehingga kita memberikan motivasi, pengarahan, dan ditawari, dan mereka itu mau bergabung. Nah, untuk menjadi atlet untuk teman-teman difabel itu sangat beda dengan yang able, yang umum. Benar. Kalau umum itu mengadakan kejuaraan jelas banyak peserta, tapi kalau kita itu mengadakan kejuaraan itu yang daftar belum tentu ada, Mbak. Nah, karena rata-rata teman kita itu yang difabel itu rata-rata itu belum pernah mimpi menjadi seorang atlet. Rata-rata yang kita temukan bahkan awalnya dia masih agak bingung atau masih belum tahu tentang olahraga, sehingga kita harus hadir menyemangati, memberikan motivasi dan mengarahkan, terus mereka itu mau bergabung. Setelah mau bergabung, mau kita arahkan ke potensi olahraga yang apa yang bisa mereka kembangkan di nanti untuk menuju prestasi itu tadi. Setelah itu ya baru kita arahkan ke prestasi seperti Mbak Tia. Ini awalnya memang juga harus diarahkan dulu. Diarahkan, setelah itu setelah mulai kelihatan potensi baru kita push ke sampai ke internasional gitu ya Pak. Luar biasa sekali nih sahabat ya. Penyampaian dari ketua aja sangat-sangat luar biasa, tentunya juga menarik teman-teman yang disabilitas gitu ya untuk bergabung di dunia olahraga ini. Tentunya support yang sangat luar biasa dari penyampaian Bapak Sri tadi ya. Maka dari itu dari Mbak Tia sendiri pun sudah memiliki anak dan keluarga, tetap semangat untuk berlatih teman-teman, karena juga dukungan dari pengurus-pengurusnya NPCI sendiri. Baik Bapak, dari cerita Pak Sri tadi kita tentunya jadi tahu nih Pak apa itu yang namanya NPCI. Nah, punya peran yang besar dalam membantu atlet-atlet berkembang seperti itu ya Pak. Nah, dari proses pembinaan ataupun pencapaian
apa aja sih Pak yang sejauh ini berhasil diraih oleh atlet-atlet binaan NPCI khususnya di Kabupaten Klaten sendiri nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Untuk kita pembinaan dan peningkatan prestasi untuk di Kabupaten Klaten ini kita terus berupaya melakukan rekrutmen atlet, calon atlet untuk kita bina, kita persiapkan sehingga nanti ketika ada event-event atau seleksi itu kita sudah lebih siap. Yeah. Tapi alhamdulillah untuk sampai tahun ini, sampai akhir tahun di 2026 ini, alhamdulillah kita pencapaian prestasi pun juga meningkat dari tahun ke tahun. Dari awalnya kita membina hanya 1 atau 2 atlet, alhamdulillah untuk sampai hari ini kita sudah punya atlet yang kita hantarkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Itu berasal dari Klaten itu Pak? Dari Klaten semua. Alhamdulillah kemarin terakhir untuk di event Asian Para Games di Thailand tahun 2025 kemarin kita ada 4 atlet yang bisa lolos bergabung dengan kontingen Indonesia dan bisa mempersembahkan medali 2 emas, 2 perak, 1 perunggu untuk Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Itu perwakilan dari Klaten dari ya Klaten, Pak? Ya. Luar biasa sekali. Ternyata Klaten memiliki potensi yang luar biasa teman-teman, terutama juga di bidang sporty ini. Seperti itu mungkin setelah ini teman-teman ya, sahabat semua, sahabat sporty yang ingin bergabung di NPCI ini bisa ya Pak ya? Bisa dan kami sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Apalagi untuk saudara-saudara difabel yang masih di rumah, terus ada yang melihat tayangan ini bisa langsung tertarik, bisa kita menerima. Tentunya tentu harus ada proses-proses untuk tahap-tahapan menjadi atlet itu. Baik, dan Pak. alhamdulillah sampai hari ini kita pun juga melakukan rekrutmen terus untuk kita ya, persiapkan untuk event-event yang akan datang. Untuk event terdekat tadi kita akan fokus untuk persiapan Pekan Paralimpik Provinsi ke-5 tahun 2026 nanti digelar di Kota Semarang. Alhamdulillah kita berupaya untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya karena itu nanti akan membawa nama baik Kabupaten Klaten, sehingga kita bisa maksimal untuk minimal mempertahankan pencapaian prestasi Peparprov ke-4 tahun 2023 Iya, kemarin. benar sekali Pak Sri. Jadi untuk open rekrutmennya dibuka setiap hari ya Pak? Ya, kapanpun teman-teman tertarik untuk bergabung dipersilahkan seperti itu ya bisa, Pak. bisa, Nanti setelah ini bisa langsung menghubungi Pak Srin ya sahabat ya. Oke, baiklah itu tadi sedikit cerita dan juga pengalaman dari Pak Sri dan juga Mbak Tia, sahabat semuanya. Itu tadi kisah seorang atlet dari kota kecil Klaten ya. Siapa sangka Klaten memiliki potensi yang sangat luar biasa, terutama di bidang sporty ini sampai di go internasional teman-teman. Yang dengan kerja keras dan juga semangatnya akhirnya mampu membawa langkahnya hingga ke tingkat yang lebih tinggi dari Kabupaten Klaten sendiri. Oke, jadi buat sahabat semuanya jangan kemana-mana, tetap di Sportycast Tak So Asik bersama atlet inspiratif. Dinda lagi pengen nyantai habis hari yang berat. Tapi gangguan kecil datang. Gerah lagi deh. Enaknya diapain ya? Nah, dipotong aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Ting ting tang, tam tam tang. Gerah, chill aja lah. Visa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Hey guys, coba deh mikir santai. Faktanya, Sprite kemasannya emang pas buat dibawa, pas di kantong. Tapi ya nggak cocok juga kalau basah. Di dompet yang nggak perlu dimasukin. Isinya emang pas buat sekali minum. Tapi nggak usah berlebihan. Sprite itu kenyataannya pas, gak lebay. Polusi. Pakai pulsa. Oles pulsa di leher. Hirup mendalam. Pulsa
ledakan pernafasan akibat polusi udara. Plosa. Kita akan ngobrol bareng nih sama Mbak Ulfa. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita saksikan video profil dari Mbak Ulfa. Kadang, kemenangan terbesar bukan hanya soal medali yang kita raih, tapi tentang keberanian untuk menentukan jalan hidup yang baru di tengah kejayaan. Juga biar disabilitas bisa menunjukkan kemampuannya mereka, karena nggak semua disabilitas itu mereka nggak mampu. Mereka hanya berbeda aja dari segi fisik gitu. Inilah Ulfa Nuraini, sosok perempuan tangguh yang merupakan seorang atlet lempar cakram serta lempar lembing. Namun, saat karirnya sebagai atlet sedang berada di puncak, beliau justru memilih untuk mencoba hal baru. Ia meninggalkan zona nyamannya untuk menempuh jarak baru dan berpindah dari tanggung jawab satu ke tanggung jawab besar lainnya. Setiap tempat yang ia lalui meninggalkan jejak karakter yang makin tangguh. Jadi, bagaimanakah sebenarnya proses hebat di balik setiap pilihan hidup beliau? Oke sahabat, luar biasa sekali ya video profil dari Mbak Ulfa. Jadi tadi kita sudah menyaksikan perjalanan singkatnya dari Mbak Ulfa sendiri sebagai seorang atlet gitu ya. Cerita dan juga pengalaman yang pastinya tidak mudah sahabat. Dan sekarang kita sudah bersama Mbak Ulfa. Halo Mbak Ulfa. Halo. Kita hari ini bakal ngobrolin tentang kehidupan setelah menjadi atlet berakhir dan juga penyesuaian di tempat kerja yang baru. Oke, sebelumnya saya sapa dulu nih. Halo Mbak Ulfa, apa kabar hari ini? Halo Mbak, alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa, senang sekali ya pada hari ini kita bakal bertemu dan juga ngobrol dengan Mbak Ulfa gitu ya. Mbak Ulfa, boleh dong flashback sedikit ketika Mbak Ulfa itu menjadi atlet, bagaimana sih keseharian Mbak Ulfa saat aktif menjadi atlet Mbak Ulfa? Baik, kalau ya seperti pada umumnya ya, kalau menjadi atlet itu yang pasti kita kan diatur ya dari tingkat kedisiplinannya, terus untuk latihan fisiknya yang pasti kita harus bangun pagi, harus beraktivitas fisik yang lebih karena kita kan harus punya target capaian untuk apalagi saya itu kan di lempar ya. Jadi kita harus punya target untuk jarak lemparannya seperti itu sih. Oke, jadi untuk aktivitas hariannya tentunya latihan rutinnya Mbak Betul. Ulfa ya. Oke, dari Mbak Ulfa dulunya itu kan atlet lempar cakram ya Mbak Ulfa ya? Iya, saya ikut di 3 nomor. Oh, 3 nomor. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan Mbak sedikit sekarang itu kegiatannya Mbak Ulfa itu apa nih? Kesibukannya itu apa untuk saat ini? Kalau untuk saat ini saya aktif di menjadi aparatur sipil negara, khususnya saya menjadi analis anggaran di Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya memang sedikit ada perbedaan ya dari yang biasanya kita di lapangan, terus kita langsung di dunia kerja, di dunia birokrasi yang kita harus menatap layar atau laptop setiap hari, duduk nggak ngapa-ngapain. Itu memang ada perbedaan yang sangat mencolok sekali ya, karena biasanya kita beraktivitas di luar di luar ya, gitu ya, Mbak? Jadi di dalam ruangan itu kan kayak bosen mungkin ya. Kayak gitu. Biasanya lari-larian di lapangan Iya. gitu ya, Mbak. Oke, setelah tidak lagi menjadi atlet nih Mbak Ulfa, perubahan apa sih Mbak yang paling terasa di kehidupan selain di dunia pekerjaan gitu Mbak? Yang pasti kalau dari saya itu adalah memang di atlet itu membentuk kita menjadi karakter yang pantang menyerah, terus kita itu punya mental juara yang pasti ya. Nah, apalagi di dunia birokrasi, kita sekarang kan tantangannya adalah target kinerja. Iya, benar sekali. Itu sangat beda banget ya, karena kan yang dulu target capaian jarak lemparannya itu harus sekian gitu, sekarang target kinerjanya itu harus sekian kayak gitu. Itu menjadi perbedaan yang sangat mencolok sekali sih, kayak gitu. Oke Mbak Ulfa, jadi itu ya sahabat ya, jadi dari perbedaan Mbak Ulfa sendiri sebelum dan sesudah menjadi apa ini, purna atlet atau apa ini Mbak Ulfa? Mantan atlet ya Pak lebih tepatnya. Mantan atlet.
mantan atlet gitu ya, perubahan yang dirasakan itu tentunya dalam skala pekerjaan juga seperti itu. Yang biasanya ditargetkan seberapa jauh lemparannya, sekarang seberapa apanya nih Mbak? Seberapa tercapainya kinerja kita itu seberapa baik kayak gitu seberapa kan. baik kinerjanya yang sudah tercapai seperti itu teman-teman. Tapi itu juga tetap dilatih di dunia peratletan juga ya Mbak, karena kan mengenai waktu dan juga mental juga terlatih di situ ya Mbak Ulfa. Oke, baik. Kalau dari pengalaman Mbak Ulfa sendiri nih selama ini, ada nggak sih Mbak privilege ketika seorang atlet itu udah nggak menjadi atlet lagi? Kalau ada mungkin bisa diceritakan nih privilege seperti apa yang Mbak Ulfa sudah dapatkan ataupun rasakan sampai saat ini? Kalau privilege jelas ada ya Mbak ya. Privilege itu yang pertama memang saya merasakan sendiri ketika saya masuk ke dunia kerja setelah saya lepas menjadi atlet itu ada kebijakan khusus. Kita kan biasanya masuk ke ini ya Pak, jalur yang khusus, jalur disabilitas. Nah, tapi di situ juga ada kebijakan khususnya karena kita tuh punya prestasi seperti itu. Jadi memang ada sesuatu yang lebih menarik untuk dikupas daripada perhatian. Betul, seperti itu sih. Itu memang privilege-nya. Kalau secara non materi itu tuh privilege-nya adalah kita punya tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Karena memang setiap hari kita harus disiplin ya kalau jadi atlet itu. Terus juga kita punya mental yang nggak main-main karena di NPC itu kan setiap saat beda, nggak gimana ya Mbak, nggak jauh beda dengan olahraga yang non disabilitas gitu. Semua ini aturannya tuh sama. Kurang lebih sama kurang lebih sama gitu. Jadi kita yang yang non disabilitas harus disiplin, kita juga harus disiplin seperti itu. Biasa. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi manfaatnya ketika kita sudah menjadi atlet dan juga mendapatkan prestasi itu ya. Jadi tadi prestasi juga menjadi hal pertimbangan dan juga sesuatu yang menarik di dalam dunia pekerjaan seperti itu. Oke, baik. Kalau melihat dari kondisi yang saat ini Mbak Ulfa, di mana kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sekitar nih Mbak, menurut Mbak Ulfa itu pandangan masyarakat terhadap atlet disabilitas itu sudah seperti apa sih Mbak? Kalau untuk saat ini pandangan saya ya, masyarakat itu sudah lebih inklusif dan apresiatif gitu ya terhadap teman-teman disabilitas, karena bukan lagi teman-teman disabilitas itu dianggap nggak bisa ngapa-ngapain dan di rumah aja, tapi teman-teman disabilitas yang khususnya jadi atlet ini dia punya prestasi yang bisa ditunjukkan dan punya value ya. Jadi nggak cuman dia atas dasar kasihan aja nih gitu kan, tapi mereka punya kemampuan gitu yang beda dari teman-teman yang lain. Benar kayak gitu. Sekali, apalagi dengan Bapak Sri juga mendukung gitu ya. Betul. Langsung terjun ke masyarakat, mengajak teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan ataupun memiliki kekurangan disabilitas seperti itu untuk ikut berprestasi di NPC ini sendiri. Betul. Oke, baik. Mbak Ulfa dan Mbak Tia, pernah nggak sih merasa diremehkan orang lain, dan bagaimana dari Mbak Ulfa ataupun Mbak Tia itu untuk menghadapi hal itu? Mungkin bisa dari Mbak Tia dulu. Pernah sih Mbak. Pernah ya Mbak? Iya. Oke. Itu biasanya dari Mbak Tia sendiri itu gimana sih Mbak untuk menghadapi remehan dari orang tersebut? Kalau dari saya pribadi sih tetap semangat aja buat menunjukkan prestasi. Iya. Gitu. Nanti kan kalau kita sudah berprestasi, mereka baru gimana ya? Kayak melihat dari kita gitu ya Mbak. Oke. Ya luar biasa. Jadi kita harus menunjukkan bahwasanya kita itu bisa gitu ya Mbak. Nggak cuma hanya diremehkan aja ya, emang kita bisa gitu. Sudah membuktikan seperti itu. Mungkin dari Mbak Ulfa sendiri bagaimana? Sama, mungkin sebagian besar dari kita juga pasti kan pernah diremehkan ya, baik itu secara terang-terangan maupun sikap yang skeptis ya, apalagi kita disabilitas ini kan minoritas ya di sini ya. Jadi saya juga sering gitu, cuman di balik itu menjadi sebuah motivasi sih buat kita, biar kita tuh lebih bisa menganggap bahwa apa yang diremehkan itu tuh bisa kita buktikan dengan kerja kita gitu. Jadi kita tuh
kita tuh bisa loh lebih dari kamu kayak gitu loh sebenarnya, tapi dengan cara kita yang berbeda aja gitu. Oke, mungkin saya juga pengen mendengar dari Bapak Ketua gitu ya, yang mungkin pengalamannya lebih banyak juga seperti itu. Bagaimana nih Pak, ketika ada mungkin dari Bapak sendiri ataupun anggota Bapak yang mendapatkan remehan dari orang lain seperti itu Pak? Ya, mungkin ini pengalaman juga untuk rata-rata dari kita ketika kita dengan komunitas ketika sudah seperti ini tuh cukup ada kebanggaan-kebanggaan yang luar biasa, terus saling cerita waktu dulu sebelum jadi atlet. Rata-rata hampir sama seperti itu pun. Nah, jawabannya rata-rata ya awalnya sedih, awalnya sakit juga iya, tapi terus dibalik itu semua bagaimana harus saya bangkit, bagaimana saya harus menunjukkan pada mereka yang menghina atau meremehkan bahkan mengecilkan hatinya lah. Itu dari teman-teman rata langsung tumbuh rasa untuk bangkit untuk bisa menunjukkan pada mereka. Ya, Pak. Nah, termasuk saya pun juga sama dulu awalnya ya sebelum ke olahraga itu ya sama, artinya apa ya harus saya tunjukkan pada keluarga, kepada lingkungan keluarga saya maupun pada pemerintah. Selama ini apa yang harus kita lakukan lah waktu itu, nah olahragalah ini yang bisa menjawab. Dulu kita sering minta menuntut haknya, tetapi kewajibannya lupa, sehingga kita harus sekarang ini saatnya kita memberikan yang terbaik untuk daerah, untuk Kabupaten Klaten yang kita cintai ini. Iya, luar biasa sekali. Terima kasih jawaban dari Pak Sri, Mbak Ulfa dan juga Mbak Tia. Itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita itu mendapatkan remehan gitu ya dari seseorang, jangan jadikan itu sebagai hal yang bisa membuat diri kalian tuh malahan ngedown gitu ya. Jadi sebuah semangat dan juga motivasi gitu ya, Mbak dan Pak, dan juga tentunya di NPCI sendiri itu saya melihat dari responnya dari Pak Sri sendiri, ternyata di sini tuh nggak cuma hanya kesehatan di jasmani aja ya, rohani juga tertangani. Buktinya bisa curhat kita ya teman-teman kepada Bapak Sri seperti itu. Oke, baiklah, yang selanjutnya harapan dari Mbak Ulfa dan juga Mbak Tia dan Bapak Sri mengenai pandangan masyarakat Indonesia terhadap penyandang disabilitas sendiri itu bagaimana? Mungkin bisa dari Mbak Ulfa dulu. Baik Mbak, kalau dari saya berharap masyarakat itu lebih memandang disabilitas itu bukan karena kasihan ya, beri mereka kesempatan yang setara. Jadi kalau misalkan mereka melihat kita itu karena keterbatasan kita, jadi mereka tolonglah gitu kan, jangan, tapi kasih kita ruang untuk kita itu menunjukkan kemampuan kita, seperti itu sih kalau saya. Oke, mungkin dari dari Pak Sri dulu deh. Ya, mungkin harapan kami, saya menggarisbawahi bahwa teman-teman disabilitas itu saat ini saya memandang itu ibarat sebuah berlian yang memang belum bersinar. Nah, nanti kalau ditemukan oleh NPC dan bergabung di NPC, nanti akan kita gosok-gosok dan akan bersinar dengan prestasi. Itu selanjutnya saya berharap dengan masyarakat umumnya memberikan kesempatan atau memberikan semangat atau motivasi dan juga penguatan untuk di lingkungan sekitarnya saja. Nanti harapan kami bisa disampaikan ke kita khususnya yang di teman-teman di NPC ini. Itu nanti kita akan hadir, kita akan motivasi dan perlu kita rekrut untuk menjadi atlet ke depan. Iya, baik. Mungkin yang selanjutnya dari Mbak Tia, harapan, ini kan Mbak Tia masih jadi seorang atlet ya, harapan untuk masyarakat terkait pandangan penyandang disabilitas itu bagaimana Mbak? Harapannya itu jangan memandang sebelah mata disabilitas gitu Mbak. Apalagi terutama untuk keluarga yang mempunyai anggota disabilitas yang mungkin saat ini belum ikut bergabung dengan kami. Jangan pernah malu punya keluarga disabilitas, punya anak disabilitas. Ayo kita support, ayo kita dukung mereka ikut olahraga. Oke, luar biasa sekali ya sahabat ya, harapan-harapan dari para atlet yang luar biasa tentunya yang berada di Kabupaten Klaten ini. Oke, seru banget nih rasanya ngobrol bersama beliau-beliau ini gitu ya, apalagi banyak hal yang ternyata bisa jadi pelajaran buat kita semua sahabat. Tapi setelah ngobrol santai gitu ya, sekarang kita mau lanjut ke sesuatu yang enggak kalah seru nih sahabat, karena selanjutnya kita bakal main games yang bareng Mbak Tia dan juga Mbak Ulfa dan juga Pak Sri gitu ya. Penasaran seperti apa gamesnya? Jadi tetap di Sporticast, tak seasik bersama atlet inspiratif.
My baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Dinda, lagi pengen nyantai habis hari yang berat. Tapi gangguan kecil datang. Gerah lagi deh. Enaknya diapain ya? Nah, dipotong aja. Nggak gitu ngilangin gerah. Ding ding dang, dang dang dang. Gerah, chill aja lah. Visa pulsa dalam kartu prabayar Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Hey guys, coba deh mikir santai. Faktanya, Sprite kemasannya emang pas. Pas buat dibawa, pas di kantong. Tapi ya nggak cocok juga kalau basah. Di dompet yang nggak perlu dimasukin. Isinya emang pas buat sekali minum. Tapi nggak usah berlebihan. Sprite itu kenyataannya pas, gak lebay. Polusi. Pakai pulsa. Oles pulsa di leher. Hirup mendalam. Plosa, ledakan pernafasan akibat polusi udara. Plosa. Akhirnya kita sudah sampai di segmen terakhir yaitu Fun Session. Oke, di segmen ini kita bakal seru-seruan sambil bedah realita di balik layar kehidupan seorang atlet disabilitas melalui sebuah games yang seru, teman-teman. Oke, di sini saya punya papan yes or no ya. Yes or no, bukan yes or yes. Biasanya kan yes or yes ya, Mbak. Kayak kamu bisa nggak harus bisa gitu ya. Oke, mungkin di sini saya izin membagikan dulu untuk Mbak Tia, Mbak Ulfa, dan juga Pak Sri. Oke, sudah mendapatkan papan yes or no semua nih sahabat. Saya akan memberikan pertanyaan, lalu Mbak Tia, Mbak Ulfa, dan juga Pak Sri nanti akan menjawab dengan cara mengangkat salah satu papan, ditunjukkan yes or no gitu sesuai dengan jawaban yang tepat, lalu memberikan alasan kenapa memilih yes ataupun no. Mungkin bisa dipahami? Oke, siap. Hari ini kita akan seru-seruan ya sahabat ya. Oke, maka dari itu kita langsung mulai saja untuk sesi gamesnya. Pertanyaan yang pertama, sampai sekarang dunia olahraga masih jadi bagian penting dalam hidup. Yes or no? Yes. Wah, ini jawabannya tiga-tiganya sama. Oke, tadi kan kita sudah menjawab dengan memberikan alasan ya sahabat. Oke, mungkin sekarang kita mau mendengarkan alasan dari Mbak Tia dulu nih. Alasannya tetap penting gitu ya Pak? Iya. Ya tidak munafik ya Pak, karena kita hidup kan tetap cari duit. Iya, benar. Jadi dengan kondisi saya yang seperti ini, saya bisanya menghasilkan itu dari olahraga. Gitu, dan pengennya tetap berprestasi terus begitu. Oke, mungkin dapat disimpulkan menjadi salah satu alasan itu juga termasuk dari penghasilan yang didapatkan Mbak Tia juga gitu ya Mbak. Oke, mungkin yang selanjutnya dari Mbak Ulfa. Kalau dari saya memang walaupun saya sudah tidak terjun di dunia olahraga lagi, cuman memang kesehatan kan perlu ya Mbak ya. Benar. Jadi memang kita harus olahraga walaupun tipis-tipis, walaupun cuma jogging seperti itu ya, itu juga udah olahraga. Menurut saya sih penting sih olahraga. Masih penting ya Mbak Ulfa. Oke, mungkin yang selanjutnya dari Pak Sri. Ya, kalau saya sangat penting sekali karena apa? Karena selain sehat dan bugar, itu adalah sebagai ajang untuk bertemu dan berkumpul sebagai mempersatukan teman-teman untuk disabilitas. Itu yang pertama. Terus kedua, sekarang ini kenapa kok olahraga sangat penting? Karena dengan olahraga ini teman-teman harapan kami banyak contoh bisa memperbaiki secara merubah nasib atau memperbaiki peningkatan kesejahteraan, tentunya dengan dengan olahraga yang nanti harapannya bisa dengan berprestasi. Karena dengan prestasi itu, karena pemerintah ini sudah terbuka dan sangat memperlakukan yang adil dan seadilnya kepada para atlet, baik itu teman-teman atlet di bawah NPC maupun atlet non NPC atau non disabilitas, itu sangat
sudah tidak ada bedanya. Oh iya, gitu. jadi masih dikatakan penting ya Pak. Iya. Kalau menurut saya sih penting ya teman-teman ya. Jadi tapi yes agak ragu sedikit buat saya pribadi karena jalan 5 langkah aja udah kayak ngeluh capek gitu ya. Gen Z. Oke baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Setuju nggak kalau dukungan orang terdekat itu punya pengaruh besar dalam perjalanan seorang atlet? Yes or no? Yes, ini saya curiga beliau-beliau itu sudah ada ikatan telepati. Contekan. Karena jawabannya sama semua ya. Oke, mungkin alasan dari Pak Sri dulu. Ya, alasannya dukungan terdekat itu sangat penting sekali karena bagaimana juga adalah orang yang terdekat itulah yang selalu tahu kebutuhan dan persoalannya dulu. Yang jelas contoh kita kalau memotivasi teman-teman itu biasanya saya harus meminta persetujuan dan dukungan dari keluarga terdekat maupun keluarga itu sendiri atau lingkungan. Minimal mau membantu atau memberikan dukungan spiritual, artinya tidak meremehkan tadi itu sudah satu bentuk bagian dari membangun mental yang baik. Oke, baik yang selanjutnya dari Mbak Ulfa. Sama sih Mbak, kalau dari saya memang dukungan support dari orang terdekat itu juga membangun mentalnya kita juga ya. Kalau dari terdekat saja sudah tidak support, otomatis udah secara langsung mental kita pasti akan down gitu. Di arena lapangan pun juga seperti itu. Kalau orang tua atau keluarga terdekat aja tuh nggak ikut support kita pasti kan nyari, kok nggak ada ya kayak gitu kan. Itu udah ngedown duluan seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Selanjutnya dari Mbak Tia mungkin. Sama aja sih Mbak ya. Yang tahu kondisi kita dari awal itu kan keluarga ya. Iya, jadi support dari keluarga, dari orang terdekat itu bagi saya sangat penting. Sangat berpengaruh ya Mbak. Oke, lanjut teman-teman kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Pernah nggak sih merasa ragu dengan kemampuan diri sendiri? Yes or no? No, yes. Wah, kali ini beda ya teman-teman ya. Jadi ini ada sudah putus satu ini ikatan telepatinya ini ya. Oke, mungkin saya mulai dari Mbak Ulfa dulu karena mungkin yang berbeda gitu ya. No, kenapa Mbak? Kok no Mbak? Gini, misalkan kita tuh akan melakukan sesuatu ya. Kalau kita ragu duluan, itu tuh yakin pasti gagal biasanya tuh. Kalau itu dari saya ya. Karena kan saya udah beberapa kali itu ragu-ragu gitu kalau melakukan sesuatu. Misalkan kayak mendaftar kerja itu sempat saya juga dulu awal lulus sekolah itu saya mendaftar kerja ragu-ragu mau nggak sih orang kayak saya tuh ada nggak sih yang mau nerima gitu di dunia kerja gitu kan. Gagal. Tapi waktu saya sudah memantapkan diri untuk kayaknya saya yakin deh bisa keterima nanti. Saya ikutin prosedurnya, tesnya gitu. Alhamdulillah lolos setiap daftar kerja. Di pengalaman saya yang pertama itu di Pertamina lolos. Di ASN juga 1 kali masuk juga langsung lolos seperti itu. Mungkin itu lebih ke ini ya, sugesti ya dari diri sendiri gitu. Jadi kalau melakukan sesuatu jangan ragu-ragu gitu aja sih. Jadi jangan ragu untuk kemampuan diri sendiri gitu ya, Mbak. Oke, mungkin dari Mbak Tia sendiri, kenapa Mbak kok pernah merasa ragu sama kemampuan diri kita sendiri Mbak? Iya, awalnya ragu Mbak. Ragu. Saya nggak bisa jalan nih, bisa apa gitu. Iya. Nanya. Awalnya kan pengennya kerja gitu, tapi saya pasti nggak mau nerima saya karena saya pakai kursi roda begitu. Oke, baik. Mungkin dari Pak Sri boleh Pak? Ya, ragu kami itu bukan berarti putus asa atau menyerah, tetapi hanya sebagai refleks untuk mengingat bisa nggak. Akhirnya kita pastikan kita bisa. Hanya itu aja. Yang jelas bagaimana kita mempersiapkan tim untuk menghadapi event, terus kita harus rasa itu tadi, rasa was-was itu muncul bisa nggak. Semoga kita melewati, tapi memang lebih kita 90%-nya itu siap, bukan was-was atau ragu-ragu tadi. Bukan malah menyerah gitu ya bukan. Pak. Oke, luar biasa sahabat ya. Jadi ada jawaban yang pernah ragu sama kemampuan diri kita dan juga ada yang nggak pernah ragu sama kemampuan diri kita. Lah, mungkin dari sahabat juga bisa nih mencari tahu diri kita itu apakah sudah mampu, apakah kita tuh yakin sama diri kita. Boleh sekali untuk sahabat ya nanti diulas untuk diri sendiri. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Kalau diberi kesempatan mengulang dari awal, tetap memilih jalan yang sama atau tidak? Yes or no?
Yes. Yes. Wah, ini terikat Saya kembali bingung ya. sahabat ya. Saya bingung ya. Yes, iya, no, iya juga. Oke, ini terikat kembali sepertinya tari telepatinya ya. Kebetulan ini jawabannya sama semua. Mungkin di sini saya penasaran sama jawaban dari Bapak Ketua dulu. Ya, kalau saya mengulang seperti masa lalu, iya pengen. Karena waktu jadi atlet itu enak. Oh enak Pak. Jadi enak. Selain kita dituntut disiplin, hanya mikir bagaimana supaya tahu prestasi. Iya. Bagaimana saya nanti bisa untuk menang saja. Tapi kalau sekarang ini kita harus memetakan semuanya dari A sampai Y, itu kita petakan apa yang bisa kita andalkan untuk bisa menuju prestasi itu, siapa saja yang bisa mendukung, itulah kita memang harus mengotak-atik semuanya, termasuk daya dukungnya siapa saja yang harus kita persiapkan. Oke, itu. baik, terima Jadi kasih. atlet enak, tinggal segala usah mikir yang lain, penting bertanding, besok juara kita dapat bonus. Wah, itu yang titik menariknya juga ya Pak, salah satunya gitu ya. Oke, mungkin dari Mbak Ulfa. Ya, dari saya juga sama sih. Saya kalau flashback ke yang dulu gitu, maksudnya jadi atlet itu enaknya memang hanya latihan gitu, terus kalau kita menang ya kita dapat insentif, kalau enggak ya kita belajar lagi gitu. Cuman kan memang tidak ada kontinuitas kayak misalkan kita di sektor pemerintahan maupun non pemerintahan itu kan ada target yang kontinu ya, maksudnya ini memang ada target yang kontinu, kayak kamu harus punya lemparan yang lebih jauh lagi daripada yang sebelumnya kayak gitu. Cuman targetnya ini kan sektornya kan dari diri kita sendiri ya, pribadi ya. Nah, kalau di dunia kerja itu untuk semuanya, seluruh, misalkan kita di kementerian ya kita untuk target kementerian seperti itu kan. Dari saya sih gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Mungkin yang selanjutnya dari Mbak Tia sendiri, Mbak. Bagaimana Mbak, apakah Mbak Tia juga ingin mengulangi kesempatan yang sama jika diulang, atau memilih jalan yang lain nih Mbak? Iya. Memilih jalan yang sama ya Mbak? Iya. Oke, nggak mau belok kanan, belok kiri? Enggak, karena dari atlet itu bisa merubah hidup saya Mbak. Oke, dari atlet bisa merubah hidup Mbak Tia sendiri. Mungkin bisa dikasih contohnya salah satu apa Mbak yang bisa ditonjolkan ketika Mbak Mbak Tia ini tuh sebelum dan sesudah menjadi atlet? Sebelum menjadi atlet saya kan cuma seorang ibu rumah tangga ya Mbak, yang tidak ada sih penghasilan dari jualan online awalnya ya. Terus saya ikut atlet, bisa berprestasi, terus bisa dapat bonus dari pemerintah kan gitu. Saya bisa bangun rumah, saya bisa beli kendaraan sendiri tanpa merepotkan orang tua begitu. Nah, luar biasa sekali. Ini kok saya yang malah tertarik buat jadi atlet ya ini ya Pak. Gimana Pak? Setelah ini apakah ada langsung direkrut Pak? Oke gitu ya sahabat ya, dari Pak Ketua sendiri menyampaikan bahwasanya jadi atlet itu enak gitu ya, tinggal latihan tanding gitu ya. Tapi untuk sekarang ini mungkin dari Pak Ketua juga merasakan yang mengatur seorang atlet gitu ya. Besok harus gini, besok harus itu, besok nganterin ke sana ke sini dan lain sebagainya. Tapi luar biasa, semua juga terlatih dari berawal dari atlet sendiri gitu ya. Mungkin dari manajemen waktunya dan juga kedisiplinannya. Oke, untuk sesi game sendiri udah selesai untuk Mbak dan juga Pak Sri. Mungkin ini kalau mau dibawa pulang buat kenang-kenangan dia boleh gitu ya. Dan sebelum kita menutup sesi talkshow pada hari ini sahabat, mungkin dari Mbak Tia, Mbak Ulfa dan juga Pak Sri bisa memberikan pesan inspiratif untuk teman-teman semua yang ada di rumah, khususnya buat teman-teman yang mungkin sekarang ini sedang berjuang untuk mengejar mimpinya. Mungkin dari Mbak Tia dulu, Mbak Tia. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman disabilitas, mungkin jangan jadikan keterbatasan kita itu menjadikan kita terpuruk, tapi ayo bangkit, ayo kita berprestasi. Kita pasti bisa, dibalik kekurangan kita pasti ada kelebihan. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Mbak Ulfa. Kalau dari saya gini, kalau dunia menutup pintumu, bangunlah pintumu sendiri. Aduh. Kalau orang lain meragukan kemampuanmu, tunjukkan hasil karyamu biar bisa menggugurkan semua keraguan mereka, gitu sih. Mungkin pesan dari Pak Sri sendiri. Ya, untuk saya pesan untuk yang pertama adalah terus melangkah dan terus berjuang untuk kawan-kawan disabilitas. Jangan hitung yang hilang, tapi itulah yang masih ada itu. Oke. Latih yang lemah, sambung yang patah, gigih bertanding dan maju terus. Gitu.
Oke, luar biasa sekali, keren banget ya teman-teman ya, pesan-pesan yang tentunya juga bisa menginspirasi kita semuanya. Di balik setiap pencapaian itu pasti ada perjuangan yang luar biasa juga. Oke, obrolan bareng Mbak Tia, Mbak Ulfa dan juga Pak Sri hari ini tuh benar-benar membuka mata saya bahwa keterbatasan fisik itu bukanlah tembok gitu ya, tapi melainkan tantangan yang justru bisa kita buat lebih tangguh lagi kita. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Mbak Tia, Mbak Ulfa dan juga Pak Sri sudah bersedia berbagi cerita dan juga energi positif pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, karena host sendiri banyak permintaan gitu ya, mungkin di sini saya juga minta quotes dari masing-masing, mungkin dari Mbak Tia, Mbak Ulfa dan juga Pak Sri, quotes singkat aja yang bisa membangun semangat dari teman-teman juga. Mungkin dari Pak Sri dulu. Ya, untuk di kesempatan siang hari ini saya akan merasakan sesuatu yang luar biasa di mana kita dapatkan menjadi inspirasi dan juga bangunlah untuk kawan-kawan disabilitas di lingkungan sekitarmu dan juga bangkitkan mereka untuk tidak terpuruk di rumah itu. Oke, terima kasih Pak Sri. Selanjutnya dari Mbak Tia. Kalau saya jadikan ejekan mereka itu sebagai cambuk untuk kita bisa lebih bangkit, lebih baik lagi untuk menjalani hidup. Oke, terima kasih. Yang terakhir dari Mbak Ulfa nih. Kalau dari saya, jadikan keterbatasanmu itu sebagai langkah menuju yang lebih baik lagi, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Itu dicatat ya sahabat ya. Oke, terima kasih juga untuk sahabat yang sudah setia menonton dan juga menemani perjalanan obrolan kita pada hari ini. Saya berharap ada semangat baru yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, maka dari itu saya Nurul Ngaini pamit undur diri dan see you. Semua menjaga dari kiri kanan sedang